Halo, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Vampire.id, manfaat dan inspirasi. Di segmen Healthy kali ini, aku mengundang dokter kesayangan aku, Dokter Mira. Halo semuanya, saya Dr. Mira Sulistyo dan hari ini kita mau membagikan lagi mengenai tentunya tentang kesehatan ya Cit ya. Dan saya bergerak di bidang anti-aging medicine di mana semua proses yang kita akan usahakan untuk membuat proses penuaan itu berjalan lebih lambat. Itu sih tujuannya. Nah, di kali ini aku mau bahas tentang GERD, MAH, asam lambung. Pokoknya yang bikin perut-perut kembung ya. Jadi kalau ada yang ngomong, ini kenapa ya kok kayak perut gue gak enak, sebah, terus jadi pegel-pegel gitu, sakit leher, terus pusing. Nah itu kemungkinan sih asam lambung, GERD, atau MAH ya. Pokoknya pilih aja deh. Nah, tapi aku mau bahas itu bedanya apa, terus gimana ngatasinnya, terus kenapa kok anti-aging medicine gitu, apa hubungannya gitu. Jadi kalau yang penasaran, keep on watching video ini. Oke, sip. Jadi sebenarnya apa sih bedanya asam lambung, GERD, sama MAH? Nah, terus penyebabnya apa? Oke, sebenarnya gini Cit, mungkin yang dibedakan itu MAH dan GERD. Ya, asam lambung adalah proses terjadinya dua hal tersebut sebetulnya. Jadi kalau MAH itu adalah terjadinya kerusakan pada dinding lambung akibat apa? Akibat adanya peradangan. Ya, sudah terjadi kerusakan di dinding lambung kita karena adanya proses inflamasi, ya, atau peradangan. Tapi kalau GERD itu adalah asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan kita. Ya, jadi asam lambung itu harusnya tidak naik ke atas. Asam lambung itu stay aja di lambung. Tapi karena biasanya kalau kita mungkin makan kecepatan sehingga kita makannya jadi berlebihan, nah itu akhirnya asam lambung itu kan naik sampai ke kerongkongan, dan kalau berjalan dalam jangka panjang itu akan mengakibatkan GERD. Artinya begitu asam lambung naik ke atas, nanti akan muncullah berbagai macam gejala. Seperti apa? Misalnya ada rasa panas, lalu rasa tenggorokan juga panas, mungkin sampai kalau yang parah sampai rasanya seperti debar-debar di jantung gitu. Dan mungkin kalau yang Aceh tadi bilang, kalau sampai pegel-pegel gitu, ya memang itu akibat gas yang berlebihan ya dalam pencernaan kita. Gas itu harusnya ada di usus, tapi karena berlebihan dia naik sampai ke mana-mana. Jadi misalnya gini, bahkan bisa sampai pusing, bisa sampai pegel, bisa sampai nyeri gitu ya. Dan disitulah semuanya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada pencernaan kita ya. Nah, kalau yang tadinya tapi gini, pastinya adalah pada penderita GERD biasanya menderita sakit MAH. Oke. Gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang sakit MAH belum tentu GERD. Tapi kalau sudah asam lambungnya ke atas sudah pasti GERD. Gitu. Jadi istilahnya tuh MAH tuh di bawah yang nggak terlalu parah-parah banget, GERD tuh udah parah gitu. Tidak, GERD itu adalah asam lambung yang naik ke atas. Oh, jadi belum tentu parah. Naik ke kerongkongan. Oke. Ya. Parah enggaknya ya tergantung berapa sering kambuhnya. MAH itu sebenarnya kayak itu tuh penyakit yang sebenarnya sih nggak berat, tapi ngeselin gitu loh. Ganggu sih. Ngeselin banget, bisa sampai orang tuh langsung darah loyo lah, yang sampai pusing, lemes. Nah itu tuh dari sakit MAH semua. Baiklah. Terus kan ada nih yang aku pernah dengar sih selentingan gitu. Jadi katanya kalau si MAH gitu tuh jangan didiemin karena nanti katanya jadi kanker tenggorokan atau apa gitu. Ya itu tadi yang aku bilang tadi. Kalau terjadi proses inflamasi atau peradangan akibat rusaknya dinding lambung, kalau dibiarkan dalam jangka panjang, itu namanya sel kita kalau rusak terus menerus sampai akhirnya muncullah bakteri tersebut, sampai akhirnya merusak lagi sel kita, dan akhirnya kalau sudah sampai ke inti sel itu akan bermutasi menjadi bentuk sel yang lain yang kita kenal sebagai kanker. Jadi kanker itu adalah sel kita yang dirusak dalam jangka panjang dengan kerusakannya sampai ke inti sel yang merubah daripada si DNA sel kita. Gitu. Itu kanker. Jadi jangan didiemin ya dok ya kalau misalkan. Nggak boleh. Jadi kalau begitu udah mulai ada keluhan ya harus dicari tahu. Biasanya sih ada triggernya. Biasanya sih itu. Nah, triggernya tuh apa dok biasanya? Ya biasanya ya sesuai dengan zaman sekarang. Kita makannya sembarangan. Ya, kita misalnya makan goreng-gorengan, kita banyak makan zat pengawet, banyak yang
yang bisa mengiritasi dinding lambung kita, ya. Terus juga mungkin stres berlebihan dan selalu ingat penyebab penyakit-penyakit di tubuh kita ini 70% disebabkan oleh akibat pencernaan yang tidak sehat. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi hati-hati, kembali lagi kita benar-benar yang harus perhatikan ya kondisi pencernaan kita. Dulu nih zaman 20 tahun yang lalu aku praktek, itu belum ada tuh yang namanya laki-laki itu sakit mah, jarang banget yang sakit mah. Laki-laki sakit mah. Tapi sekarang beda, Cid. Sekarang banyak banget yang kayak bapak-bapak atau laki itu semua pada sakit mah. Baik mau usia muda maupun usia tua. Nah, kenapa begitu? Kalau aku lihat dari perkembangan zaman sekarang, stres semakin tinggi. Stresornya makin banyak. Jadinya akhirnya apa? Lagi tadi stres itu akan membuat si asam empedu meningkatkan asam lambung dan sehingga asam lambung dalam pencernaan kita akan meningkat. Gitu. Dan sifatnya asam lambung asid itu ya korosif, jadi merusak apa? Jadi lambung kita. Ya, aku memang pernah dengar sih asam lambung kita tuh dikdaya banget deh karena katanya si asam lambung kita itu bisa melunakkan pasti kayak besi tuh juga bisa lumer katanya. Jadi lambung kita tuh sebenarnya keren banget katanya segitu. Cuman ternyata kalau udah berlebihan bisa asam lambungnya berlebihan bisa bolong gitu dok katanya. Soalnya aku nih sakit mah takut banget. Ya, tapi maksudnya sampai luka ya. Mungkin sampai luka sampai terjadi perdarahan tuh memang banyak juga ya. Nah, cuman biasanya nih kalau aku lihat tuh dari lifestyle-nya sehari-hari. Coba sekarang aku tanya Acit deh. Acit kalau makan cepat apa lambat? Cepet. Cepatnya berapa lama, Cid? Kayak aku makannya tuh kayak nggak dikunyah gitu lah. Simpelnya gini, setiap 1 sendok yang masuk, berapa kali kamu ngunyahnya? Wah, kayaknya cuma 3 kali deh. Gak gitu. Cuma 3 kali. Padahal yang dibutuhkan adalah 32 kali. Aduh. 32 kali itu istilahnya kalau kita makan daging sampai dagingnya nggak ada rasanya. Baru kita boleh telan. Gitu. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kalau kamu cuma beberapa kunyahan langsung kamu telan, itu tuh nggak ada sensor di tubuh kita. Jadi gini, kalau biasanya otak itu akan ngasih signal bahwa kenyang. Itu setelah 15-20 menit kita makan. Tapi karena kita makannya kecepatan, jadi ini otak belum ngasih sensor kenyang sehingga kita nggak mau makan lagi. Jadi padahal sudah penuh nih lambungnya. Lambungnya sudah penuh banget karena kita makannya banyak sekali. Gitu. Karena untuk memenuhi rasa lapar kita jadi cepat sekali makannya. Tapi coba kalau kita 32 kali mengunyah setiap sendok, itu kan nyampe 15 menit kalau kita makan. Nah, di saat itulah adalah si otak akan ngasih sensor bahwa cukup. Gitu, lambungnya sudah cukup, ya udah kita rasa kenyang timbul, akhirnya kita nggak makan lagi. Tapi kalau cepat ngunyahnya, ya otomatis si makanan tersebut numpuk banyak di lambung. Problemnya yang terjadi adalah yang tadi kamu bilang sering kembung. Kenapa? Si makanan tidak tercerna dengan baik. Ya, terus kalau usia makin tua enzim makanan yang untuk mencerna makanan itu dihasilkan dari air liur kita kan dari saat kita mengunyah tidak terbentuk, ya makanan nggak tercerna dengan baik masuk ke dalam pencernaan kita. Pada saat itu di saat masuk dalam pencernaan kerjaan pencernaan kita itu berat banget akhirnya. Nah disitulah mulai muncul bakteri-bakteri yang kita bilang bakteri yang jahat gitu, mulai banyak di situ untuk memproses si makanan tersebut. Ya akhirnya apa? Harus diimbangin dengan bakteri yang baik yang kita sering kenal dengan probiotik. Nah, sekarang lebih parah lagi adalah pada orang-orang yang tidak pernah makan serat yang tinggi atau yang nggak suka sayur dan buah. Itu lebih susah lagi. Jadi kalau asam lambung itu justru makan buah sama makan serat tuh bagus ya? Bagus. Oh gitu. Aku waktu itu malah pernah dibilangnya jangan. Mungkin kalau kamu sudah mengalami sampai kolik ya. Oh iya. Ya itu, jadi nyeri yang berulang, hilang timbul itu, jadi peristaltik khususnya jadi agak diredain dikit supaya tidak makan makanan yang banyak mengandung sayur-sayuran yang susah dicerna misalnya gitu. Apa tuh yang susah? Kangkung susah. Ya. Nah, tapi kalau kita ngunyahnya lama, kembali lagi ya nggak susah, karena enzimnya kita dihasilkan dari air liur kita. Nah, misalkan untuk orang-orang kayak aku ya, yang emang udah kayak susah banget sih umur 38 ini, terus mengubah harus ngunyah 32 kali, itu kayaknya agak kecenderungannya kayak nggak mungkin berhasil. Buat mereka-mereka yang memang tidak biasa untuk mengunyah, dan aku yakin sih, dari mayoritas semua tidak mengunyah dengan baik. Karena faktor zaman sekarang orang maunya cepat-cepat semuanya, dan semua makan dalam kondisi kelaparan. Ya, jadi ada solusinya sih. Nah, solusinya itu di mana? Kalau aku sih dapatkan dari suplemen.
Ada suplemen-suplemen yang memang mengandung enzim seperti enzim lipase untuk mencerna lemak ya, terus enzim protease untuk mencerna protein. Jadi ada suplemen yang memang mengandung enzim-enzim yang membantu proses mencerna makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita supaya bisa dicerna dengan baik. Gitu. Kalau minum Yakult sama yogurt gitu boleh nggak, Dok? Berarti kamu nyari probiotik itu namanya. Oh, ya. Jadi probiotik itu bakteri yang baiknya supaya bisa membuat flora usus kita seperti maksudnya balance terus ya, bisa ngatasin si bakteri yang negatifnya. Nah, kalau kamu minum probiotik dari Yakult, aku sih nggak mau ngomong soal merek atau apa, tapi yang aku tahu itu ada kandungan sugarnya. Jadi kalau kamu mau cari probiotik, harus probiotik yang murni, yang dengan jumlah koloni si bakterinya itu harus tinggi. Oh, banyak ya. Harus tinggi, dan aku nggak tahu sih jumlah di Yakult berapa. Cuman ya aku nggak mau bilang bahwa yes Yakult mengandung probiotik, tapi aku nggak tahu berapa sih. Cuman kita kan mau nyari sesuatu yang tidak ada sugarnya gitu loh ya. Jadi ya betul-betul pure probiotik dengan jumlah koloni yang kalau bisa sih 12 billions lah, 12 billions jumlahnya, itu bagus banget, 10 sampai 12 billions. Oh my god, banyak ya probiotik. Jadi ya baiklah, nanti saya akan mencari dosis yang 10 sampai 12 miliar itu. Nah, terus berarti probiotik sama enzim itu adalah dua hal yang berbeda ya? Beda, dua hal yang sangat berbeda. Oke, ya. baiklah. Makanya satu, kalau mau pencernaan kita sehat, yang pasti kita makannya yang betul sebetulnya. Ya, kita pilih makanan yang sehat. Terus berusaha makan lebih lama. Kalau nggak bisa makan lebih lama, ya sudah. Makan suplemen carilah enzim. suplemen yang mengandung enzim-enzim tersebut. Baiklah. Ya. Lalu bantulah pencernaan kita supaya sehat dengan serat yang tinggi. Okay. Kalau nggak biasa makan sayur-sayuran buah-buahan, ya sudah carilah suplemen yang mengandung high fiber atau serat yang tinggi juga. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita minum makan makanan berserat gitu ya, itu berapa sih yang kita harus makan, berapa banyak sih? Serat itu sebetulnya sehari kita butuhnya, setiap orang itu, orang dewasa ya, 23-24 gram sehari. Seratnya. Tapi itu dari berapa gram sayur sama buah? Waduh, itu dia harus banyak banget. Berapa? 12 gram ya tadi ya? 24 gram. Oh, 24 gram. 23-24 gram sehari kebutuhan orang dewasa terhadap serat. Gitu. Ya, jadi kalau aku pribadi, karena aku memang aku tuh nggak terlalu doyan sayur sebetulnya. Walaupun aku suka sekali dengan buah-buahan, tapi aku nggak terlalu doyan sayur. Jadi aku memang aku konsumsi fiber sendiri. Ya. Dan pada saat aku konsumsi fiber itu ya lumayan sih, begitu 2 sendok makan aja yang memang untuk sekali minum, ya, jadi di shake gitu, itu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan seratku sehari. Oke. Itu mengandung 11 gram. Ya, 11 gram. Ya memang ya aku akhirnya cari cara gampang, karena memang nggak bisa disuruh menyukai sayur, ya udah nggak bisa dari kecil gitu loh. Jadi ya sudah, aku nggak memaksain diri, yang penting kebutuhan seratku tercukupi, ya aku minum dari fiber tersebut. Soalnya emang kalau kita ngejar dari makanan real itu kira-kira berapa kilo tuh yang kita harus makan? Aduh, banyak banget ya. Masalahnya kemampuan kita makan aja terbatas. Iya sih, kayaknya kita makan satu ikat bayam aja ditaruh sepanci tuh ngabisin itu aja kayak ya, berat susah, banget. susah. Aku nggak terlalu suka sayur juga. Jadi pantas. Jadi pantas juga ya. Jadi pantas asam lambung tuh kumat mulu, ya udahlah. Semoga manajemen stres juga lah. Ya sih, tapi kalau stres tuh agak sulit juga ya, karena kan pekerjaan ya itu udah nggak bisa lah. Lagi akhirnya sebenarnya dalam tubuh kita ini punya satu sistem di mana pada saat hormon stres itu meningkat, ada satu hormon lagi yang akan meredam stres tersebut. Gitu. Nah, masalahnya sel kamu sehat atau tidak. Kalau selnya sehat, harusnya stres itu bisa terkendali. Harusnya. Oh gitu. Jadi aku selnya tuh berarti harus sehat gitu. Harus sehat. Untuk menjalankan sistem tubuh kita kan harus sehat. Kayak gini deh, anak kecil dulu stres, marah, tapi cepet banget happy-nya gitu loh. Kalau kita kan kayaknya baper banget ya, sampai bermalam kayak gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena kita nggak bisa manage stres dengan baik. Ya kenapa? Karena ada ya salah satu hormon yang untuk mengontrol stres kita itu tidak bekerja dengan baik juga. Oke, jadi gimana sih kita bisa tahu sel kita tuh sehat atau enggak tuh? Ada nggak sih kayak tes labnya atau gimana? Nggak ada sih yang bilang tes sehat atau enggak, tapi gini, kalau kamu mau tahu sehat atau tidak, ya sudah, dari pemeriksaan kesehatan rutin, terutama dari pemeriksaan darah itu kan harusnya kelihatan semua. Harusnya kelihatan semua, benar-benar oke, ada kolesterolnya atau tidak, gula darahnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Jadi kontrol kesehatan itu penting.
ya dalam pemeriksaan darah. Itu akan menunjukkan bahwa ya kesehatan kita secara keseluruhan seperti apa. Tapi aku pernah sih kayak misalkan tes lab nih, terus aku dibilang baik gitu, tapi aku ngerasanya nggak baik gitu. Kayak ada ya pernah lah aku tes lab baik kok, gulanya oke, segala macam oke, tapi aku nggak feeling well gitu. Ada nggak sih kasus seperti itu? Berarti itu bicaranya energinya kamu. Oh, itu beda lagi ya, Nah, bukan jadi dari artinya apa? Ya, kembali lagi semakin usia meningkat, proses penuaan semakin berjalan, otomatis pembentukan energi kamu sudah mulai berkurang. Oke, Ya. baiklah. Terus proses perbaikan sel atau regenerasi sel itu tidak terjadi dengan cepat seperti saat kita usia muda. Itu akan semua akan mempengaruhi kondisi fisik sehari-hari kita. Mungkin kita mudah lelah, mungkin kita mudah capek, masa otot kita meningkat, otot bekerja lebih keras sehingga pada saat kita beraktivitas ya kita mudah capek, mudah pegel gitu kan. Ditambah asam lambung gitu ya, jadi kayak double gitu. Iya, asam lambung ini udah keren banget zaman sekarang. Bener-bener aku tuh sampai ngeliat ya semua orang punya penyakit emas sih gitu. Oke, jadi sebelum aku tutup soal si asam lambung ini, aku summarize dulu. Jadi tadi kunyah makanan dengan 32 kali ya, kalau nggak kuat ada suplemen enzim ya. Terus probiotik pastiin 10 sampai 12 miliar, sama fiber ya, fiber 24 gram. Tapi 12 gram oke ya dok ya? 12 kan cukup, karena kan kita harapkan dari makan sehari-hari. Dari makan sehari-hari juga ada gitu. Nah ingat itu dengan 12 gram itu seratnya bukan 12 gram apel, bukan. Jadi karena aku lupa ya, jadi satu apel tuh seratnya berapa. Pokoknya nanti tulisan-tulisan itu nanti aku taruh di description box ya. Sebelum kita tutup, ada pesan dan tips mungkin terakhir buat penonton vampire.id kita ini? Iya, intinya sih ingat selalu bahwa sumber segala macam penyakit itu berasal dari pencernaan yang tidak sehat. Bahkan dari penelitian 70% penyakit dimulai dari pencernaan, disebabkan oleh pencernaan kita yang tidak sehat. Dan itu sudah terbukti, semakin kesini aku semakin banyak melihat orang-orang dengan gangguan pencernaan ya. Jadi kita perbaikin healthy lifestyle, lakukan itu terus. Juga cara makan yang betul, seperti yang tadi Acik bilang, ngunyah 32 kali, kalau nggak bisa ya sudah, jangan pusing-pusing. Yuk kita cari solusinya dengan cara lain ya itu. Jadi lakukan segala cara yang teraman dan terbaik supaya kita bisa mendapatkan quality of life yang lebih optimal. Terima kasih dokter atas waktunya. Dan buat teman-teman yang ada masalah asam lambung, masih belum puas juga sama apa yang kita bahas, silahkan tanya di description box, aku taruh link admin kita, tanya-tanya aja. Sekian video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Keep on watching. Bye. Bye.